Selamat malam, perkenalkan nama saya Fatul Bayan, NIM KP 18012179. Baik, langsung saja di sini saya akan melakukan tindakan kompres panas basah kepada pasien, dan langsung saja kita mulai. Yang pertama kita masuk ke tahap reinteraksi, yang dimana nanti kita membaca catatan medis klien atau catatan perawatannya. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan, baru mempersiapkan alat. Setelah mempersiapkan alat, kita datang ke pasien dengan kemudian itu masuk ke tahap orientasi. Kita ucapkan salam kepada pasien, memanggilnya dengan nama yang dia sukai. Kemudian setelah itu kita berikan penjelasan kepada kalian tentang tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian kita kontra waktu. Setelah kontra waktu, baru kita memberikan kesempatan untuk pasien untuk bertanya, dan apabila tidak ada pertanyaan, kita langsung mulai ke tahap kerja. Pada tahap kerja, yang pertama kita lakukan adalah kita membawa alat-alat ke dekat pasien. Kemudian setelah membawa alat-alat, baru kita bantu pasien untuk memposisikan dirinya dengan posisi yang nyaman dan tepat. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan dan pasang pengalas di bawah area yang akan diberi kompres. Kemudian setelah itu baru kita memakai sarung tangan. Setelah memakai sarung tangan, kita buka balutan perban. Jika diperban gitu, kalau tidak diperban ya udah tidak usah dibuka. Kemudian buang bekas balutan tersebut ke dalam bengkok kosong. Kemudian setelah itu baru kita ambil beberapa potong kasa dengan pinset dari bag steril dan masukkan ke dalam kom berisi cairan hangat untuk mengompresnya. Kemudian setelah itu kita ambil pinset satu lagi untuk memegang dan memeras kasa kompres yang hangat tadi itu, dan kompresan hangat agar kasa tidak terlalu basah gitu, makanya kita harus memerasnya. Kemudian setelah itu selanjutnya kita mengambil kasa dengan cara direnggangkan dan diletakkan di atas area yang membutuhkan kompres hangat. Kemudian setelah itu kita perhatikan respon klien seperti apa, apakah ada rasa atau tidak nyamannya, dan dalam beberapa detik setelah kasa hangat menempel kulit, angkat tepi kasa untuk mengkaji apakah terdapat kemerahan pada kulit yang dikompres. Kemudian selanjutnya jika klien menoleransi kompres hangat tersebut, tutupkan kasa kompres hangat basah pada area yang memerlukan kompres, lalu lapisi dengan kasa kering, dan selanjutnya balut dengan perban kasa atau kain segitiga serta fiksasi dengan plester atau ikat dia, kita mengikatnya gitu. Kemudian setelah itu kita lakukan prasat ini selama 15 sampai 30 menit atau sesuai program terapi, dan ganti balutan kompresan hangat setiap 5 menit sekali. Nah, setelah itu sekarang kita lepas sarung tangan dan masukkan ke dalam tempatnya tadi. Kemudian kita atur posisi pasien kembali dengan nyaman. Kemudian kita bereskan dan membersihkan alat-alat untuk disimpan kembali nantinya. Setelah itu baru kita mencuci tangan dan mendokumentasikan tindakan yang sudah kita lakukan. Baik, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata laksana pada kejang-kejang. Yang pertama, nanti selama kejang-kejang kita memberikan privasi dan perlindungan pada pasien dari penonton yang ingin tahu, atau kita menjaga privasi klien dengan menutup tirai. Kemudian setelah itu kita mengamankan pasien di lantai jika memungkinkan. Kemudian setelah itu melindungi kepala dengan bantal untuk mencegah cedera. Lepaskan pakaian yang ketat. Singkirkan semua perabot yang mencederai pasien selama kejang.
Kemudian jika pasien di tempat tidur, singkirkan bantal dan tinggalkan pagar tempat tidur atau tinggikan gitu, kita naikkan gitu agar tidak terjatuh. Kemudian setelah itu jika aura mendahului kejang, masukkan spatel lidah yang diberi bantalan di antara gigi-gigi untuk mengurangi lidah atau pipi dari gigitan. Kemudian setelah itu jangan berusaha untuk membuka rahang yang terkatup pada keadaan spasme untuk memasukkan sesuatu. Gigi patah dan cedera pada bibir dan lidah dapat terjadi karena tindakan ini. Kemudian jika mungkin, tempatkan pasien miring pada salah satu sisi dengan kepala fleksi ke depan. Ya, memungkinkan nanti lidah jatuh dan memudahkan pengeluaran saliva dan mukus. Jika disediakan penghisap, gunakan jika perlu untuk membersihkan sekret. Kemudian sekarang apabila setelah kejang gitu, kondisi setelah kejang, yang pertama kita pertahankan pasien pada salah satu sisi untuk mencegah aspirasi, yakinkan bahwa jalan napas paten. Kemudian setelah itu periode apnea pendek dapat terjadi selama atau secara tiba-tiba setelah kejang. Kemudian pasien pada saat bangun harus diorientasikan terhadap lingkungannya. Jika pasien mengalami serangan berat setelah kejang atau pusikal, coba untuk menangani situasi dengan pendekatan yang lembut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk penata laksanaan terhadap kejang-kejang ini. Terima kasih.